pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semuanya dalam keadaan baik? Baik, Ibu. Oke, karena semua dalam keadaan baik, kita harus mengucap syukur. Karena itu sebelum memulai dalam pelajaran kita, Ibu minta salah seorang murid untuk bisa membawa kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, silakan Nani. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi hari ini materi yang akan kita pelajari masih seputar tentang ikatan kimia, tapi submateri yang akan kita pelajari yaitu tentang kepolaran senyawa. Yang di belakang bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke, nah karena kemarin kita sudah belajar tentang submateri yang lain, hari ini kita belajar tentang kepolaran senyawa. Nah, di sini Ibu punya gambar. Sebelum Ibu masuk dalam gambar yang ada di depan, Ibu lupa kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan murid-murid dapat menelaah perbedaan senyawa polar dan non-polar melalui keelektronegatifan unsur-unsur. Yang kedua, dapat membandingkan perbedaan senyawa polar dan non-polar berdasarkan bentuk molekul. Yang ketiga, dapat menguraikan penyebab kepolaran senyawa. Dan yang keempat, dapat membedakan senyawa polar dan non-polar melalui eksperimen sederhana. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 ya yang harus kita capai hari ini. Nah, di sini Ibu punya gambar. Di sini ada gambar air dan Makanan. nah, di sini makanan. Di sini ada telur, ada daging dan lain-lain yang mengandung protein. Nah, dalam protein ini mengandung lemak. Nah, lemak itu yang kaitannya dengan kepolaran senyawa di sini adalah lemak itu adalah senyawa non-polar, sedangkan air ini adalah senyawa polar. Nah, di sini ada gambar senyawa polar dan non-polar. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya. Coba adik-adik perhatikan. Kalau ikatan kovalen non-polar, di sini dia memiliki ikatan yang sama. Ada Cl dan Cl. Sedangkan pada ikatan polar di sini unsurnya berbeda, ada H dan juga Cl. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Jadi ikatan non-polar itu dia ikatan antara unsur yang sama, sedangkan ikatan kovalen polar itu dia adalah ikatan antara unsur yang berbeda. Oke, dari penjelasan Ibu ada yang mau bertanya? Ibu, saya. Ya, silahkan Res. Ibu, ini bagaimana timbulnya senyawa ikatan kovalen polar? Nah, pertanyaan yang bagus dari Grace. Nah, ikatan kovalen polar itu dia timbul karena dia memiliki 2 unsur yang berbeda, dan di situ tentunya nilai keelektronegatifannya itu pun berbeda, sehingga di sana terjadi yang namanya momen dipol. Ada lagi yang mau bertanya? Pas Ibu. Saya, Ibu. Oke, dari Tanti mau bertanya tentang apa? Saya mau bertanya, Ibu, apa perbedaan ikatan kovalen non-polar dan ikatan kovalen polar? Oke, nah perbedaan antara senyawa kovalen non-polar dan ikatan kovalen polar itu, di situ senyawa polar itu dia dapat larut dalam air dan memiliki elektronegatifan yang bebas. Selain itu dia juga unsur-unsurnya itu bernilai ganjil, contohnya itu seperti NaCl, HCl. Nah, kalau senyawa non-polar itu dia tidak dapat larut dalam air. Selain itu dia juga tidak memiliki pasangan elektron. Kalau tadi ikatan kovalen polar ini dia punya
pasangan elektron bebas, tapi kalau kovalen nonpolar ini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Selain itu dia juga berakhir genap. Dia punya contoh senyawa itu seperti di sini ada BCl, itu dia terkandung BCl3 itu dia terkandung di dalam protein seperti ini, makanan-makanan ini. Juga terdapat dalam Fe2, Br2, O2 dan H. Nah, dari pertanyaan ini ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Pasti Pasti, Bu. Bu. Oke, karena tujuan pembelajaran kita hari ini tentang eksperimen, jadi Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan untuk kita bisa eksperimen secara sederhana dalam kelas. Oke, jadi adik-adik bisa bantu Ibu untuk bawa ke depan. Terima kasih, Grace. Iya Ibu. Nah, sebelum kita mulai dengan eksperimennya, Ibu akan bagi LKS supaya murid-murid semua bisa melihat cara pengerjaannya. Dan nanti Ibu minta bantuan murid-murid untuk melakukan eksperimen ini. Masing-masing kelompok Ibu minta 3 orang untuk maju ke depan dan membantu Ibu untuk melakukan eksperimen ini. Oke. Jadi di sini kita punya lain di sebelah sini saja. Oh iya. Nah, di sini. Oke. Jadi Ibu pandu murid-murid silahkan mengerjakan. Iya Ibu. Nah, di sini kan kita punya 4 gelas. Jadi nanti masing-masing gelas ini silahkan taruh air yang sama rata, komposisinya sama rata untuk semua gelas. Untuk semua kelas kan? Iya, sama dia punya banyak air. Agak lebih banyak lagi. Ya. Nah, di sini adik-adik sudah taruh airnya sama rata. Nah, bahan yang kita gunakan itu ada vicin, deterjen, garam, minyak tanah, minyak goreng, dan mentega. Adik-adik tolong masukkan secara bersama-sama semua bahan sesuai dengan gelasnya masing-masing. Sama-sama. Wah, tidak tercampur. Ya sudah pasti. Vicin di mana Vicin? Itu di situ. Oh, Vicin di sini. Kemudian adik-adik tolong aduk masing-masing bahan. Aduk, boleh pakai pengaduk atau langsung. Ya. Ya, sudah cukup. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini mana yang larut dan mana yang tidak larut. Ini yang lalu itu vicin, garam dengan deterjen, Yang Iya. tidak larut tuh minyak mentega, goreng, dan minyak dengan tanah. Oke, karena adik-adik sudah bantu Ibu untuk praktikum sederhana ini, Ibu ucapkan terima kasih dan adik-adik bisa melanjutkan membuat LKS. Mengerjakan ya, sama-sama mengerjakan LKS. Jadi di situ adik-adik tolong kerjakan tabel di situ, tabelnya masukkan
yang masuk dalam bahan-bahan yang masuk dalam kategori polar dan non-polar. Kemudian jawab pertanyaan yang sudah disediakan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Mungkin ada yang kurang paham. Oh, ibu ini bagaimana dia kerja? Ini nanti kalian kerjakan ini dulu. Iya. Lihat perbedaannya, kemudian jawab pertanyaan di sini. Gambar apa yang masuk dalam kategori ikatan kovalen, ini juga lanjutan dari itu. Kemudian di sini baru masuk di praktikum, jawaban di praktikum tadi. Oh, iya. Terima Oke, kasih, Bu. ya. Masih ada lagi yang kurang paham? Pas Ibu. Ya. Lagi 2 menit. Ibu terima hasil dan kalian presentasikan di depan. Iya, Ibu. Sudah semua? Sudah Ibu. Oke. Karena semua sudah selesai mengerjakan, Ibu minta kelompok 1 dari kelompoknya Tanti untuk menjawab pertanyaan teori dari nomor 1 dan 2. Silahkan Tanti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, pertanyaannya itu, pasangan elektron manakah yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan besar berdasarkan tabel berikut. Jadi pasangan elektronnya itu pada gambar B, di mana karena pada molekul HCl keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan H, sehingga elektron cenderung tertarik ke arah Cl. Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang dipakai bersama cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan disebut ikatan kovalen polar, di mana memiliki perbedaan keelektronegatifan, yaitu pada gambar pada gambar B HCl. Kemudian yang ke B, karena pada molekul H2 memiliki keelektronegativitas yang sama, yaitu pada gambar A, yaitu HH. Kemudian nomor 2, pertanyaannya itu, bagaimana dengan bentuk molekul NH3 dan CCl? Tentukan polar tidaknya molekul tersebut. Jadi bentuk molekul NH3 bersifat polar karena memiliki satu pasangan elektron bebas atau bentuk molekulnya tidak simetris. Sedangkan CCl4 bersifat non-polar karena bentuk molekulnya simetris. Terima kasih. Pada tabel pengamatan itu, Ibu minta kelompoknya Grace untuk menjawab. Baik Ibu, pertanyaan yang akan saya jawab, apakah pengadukan mempengaruhi kelanjutan suatu senyawa? Jawabannya adalah ya. Pengadukan mempengaruhi kelanjutan suatu senyawa, di mana pengadukan itu berfungsi untuk mempercepat proses pelanjutan pada suatu senyawa polar. Yang kedua, analisis kepolaran dari bahan-bahan yang digunakan. Kelompokkan apakah bahan-bahan tersebut termasuk senyawa polar atau non-polar. Yang termasuk dalam senyawa polar adalah lanjutan garam atau NaCl, lanjutan deterjen atau C6H5NaSO3, dan lanjutan vicin atau COONaH2O. Hal ini disebabkan karena ketiga unsur tersebut, yaitu garam dapur, deterjen, dan vicin, tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen yang terdapat pada air. Nah, di mana beberapa unsur ini mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda, dan beberapa dari unsur ini cenderung berikatan satu sama lain dan membentuk suatu senyawa baru, yaitu lanjutan garam. Nah, perbedaan waktu pelanjutan ini disebabkan karena adanya unsur natrium klorida yang tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen yang cenderung membentuk suatu senyawa dan dapat dipengaruhi pelanjutannya dengan cara diaduk. Hal inilah yang menyebabkan waktu pelanjutan dengan diaduknya lebih cepat daripada waktu pelanjutan tanpa pengadukan. Nah, selanjutnya adalah senyawa-senyawa yang tergolong dalam senyawa non-polar, yaitu minyak goreng, minyak tanah, dan juga mentega. Nah, ketiga bahan tersebut dikelompokkan ke dalam senyawa
dikelompokkan ke dalam senyawa nonpolar karena unsur hidrogen dan karbon tidak tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen yang ada pada air. Nah, hal ini terjadi karena beberapa unsur itu mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama besar dengan air, dan beberapa unsur tersebut cenderung tidak berdekatan satu sama lain dan tidak membentuk suatu senyawa. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, baik, terima kasih untuk kelompoknya Grace. Kita lanjut untuk kelompoknya Lani untuk pertanyaan ketiga dan juga langsung dengan kesimpulan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kelompok kami mendiskusikan LKS kami, yaitu yang nomor 3. Soalnya kelompok kami bahan-bahan yang telah diuji tersebut berdasarkan kepolarannya. Kelompok bahan-bahan yang telah diuji tersebut berdasarkan kepolarannya itu polar, itu yaitu larutan garam, vitsin, dan deterjen. Kalau non polar itu minyak tanah, minyak goreng, dan margarin. Nah, kesimpulan kami yaitu ada 2 faktor pengaruh terbentuknya kepolaran ikatan kovalen, yaitu perbedaan keelektronegatifan terhadap kepolaran ikatan kovalen dan pengaruh bentuk molekul. Nah, contoh ikatan kovalen polar yaitu yang larut dalam air atau pelarut polar lainnya yang melalui eksperimen yang dilakukan pada larutan garam, vitsin, dan deterjen. Nah, contoh ikatan kovalen nonpolar atau yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar lainnya, yaitu melalui eksperimen yang dilakukan pada minyak tanah, minyak goreng, dan margarin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Lani dan Ibu. Kita sama-sama berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah menjawab. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari Ibu mengenai pelajaran kita hari ini. Baik, jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah kepolaran senyawa merupakan perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Nah, kepolaran senyawa ini terbagi jadi 2, ada kepolaran senyawa kovalen polar dan juga senyawa kovalen nonpolar. Nah, ciri-ciri dari senyawa polar dan nonpolar itu, untuk senyawa polar itu dia dapat larut dalam pelarut seperti pelarut air dan pelarut lain yang sesuai dengan senyawa tersebut. Jadi tidak sembarang digunakan pelarut. Kemudian yang kedua itu, senyawa polar itu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Seperti di gambar ini ada kutub positif dan negatif. Oke. Nah, yang ketiga dia memiliki pasangan elektron bebas atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan ciri-ciri pada senyawa non-polar itu dia tidak bisa larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kecuali pelarut non-polar baru dia bisa larut. Tapi kalau pelarutnya itu jenisnya itu polar, maka dia tidak bisa larut. Yang kedua, dia tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif seperti gambar di sini karena unsurnya itu sama. Jadi dia netral, dia tidak memiliki kutub positif atau negatif. Yang ketiga, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu. Ibu berharap adik-adik semua paham betul dengan pelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, di LKS itu sudah terdapat tugas-tugas. Kalian bisa lihat di situ. LKS-nya bisa kalian pakai untuk mempelajari ulang materi ini. Nah, demikian materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya di minggu yang baru. Maka dari itu, sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita hari ini, Ibu minta salah seorang dari murid untuk bisa membawakan kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, Grace silahkan. Oke, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Grace yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Ya, Ibu.
Terima kasih Terima dan kasih. selamat siang. Selamat siang.